Oke, jadi prioritas 3 banyak banget yang tidak bisa melanjutkan karena tampilannya seperti ini. Dan tidak hanya itu, prioritas 1 pun ada yang tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Mari kita bahas. Untuk teman-teman prioritas 2 dan 3 yang tampilan akunnya seperti ini, itu artinya teman-teman tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya di tahun 2022 ini. Kenapa? Jawabannya karena formasi di kabupaten kalian itu tidak lebih. Jadi dicatat ya teman-teman, tidak lebih. Maksudnya gimana? Nah, gambarannya teman-teman bisa lihat di sini ya. Sebagai contoh, guru yang masuk P1 di kabupaten kalian itu ada 700 orang. Sedangkan kota formasi yang dibuka di tahun ini hanya 700 kuota juga. Nah, maka P2 dan P3 ini tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya atau mereka tidak bisa daftar seleksi tahun ini karena tidak ada kelebihan kuota. Karena 700 kuota yang dibuka ini akan ditempati seluruh P1. Jadi karena 700 orang dan yang dibuka hanya 700, otomatis semuanya akan mengisi kuota tersebut. Berbeda jika guru P1 di kabupaten kalian semisal 700 orang dan kuota yang dibuka tahun ini itu ada 800 kuota, otomatis ada lebih dong 100 formasi yang kosong yang tidak akan diisi oleh P1 karena P1-nya kan 700 orang. Jadi 700 kuota ini akan diambil oleh P1 sedangkan masih ada tersisa 100 kuota. Nah, jika ada kasusnya seperti ini, maka P2 dan P3 bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi oleh sebab itu kenapa P2 dan P3 di beberapa kabupaten tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya karena formasi sudah tidak tersedia atau tidak lebih. Jadi mekanismenya di tahun 2022 itu seperti ini ya teman-teman. Nah, kalaupun di kabupaten lain ada yang bisa melanjutkan, itu berarti kuota formasi mereka itu lebih. Ada lebihnya, jadi mereka bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kasus yang kedua biasa terjadi di peserta prioritas 1 seperti ini, juga tidak mendapatkan formasi atau tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini biasa terjadi pada guru swasta ya teman-teman. Alasannya juga saya tidak tahu kenapa bisa, tapi yang kedua juga biasanya prioritas 1 ini tidak mendapatkan atau tidak bisa melanjutkan karena kuota yang terbuka di kabupaten mereka itu tidak banyak. Misalnya P1 yang lulus itu ada 500 orang, sedangkan yang dibuka hanya 300 kuota, otomatis 200 P1 ini tidak bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Oleh karena itu biasanya ada status turun prioritas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Intinya kalau kalian tidak bisa melanjutkan, itu berarti kalian tidak akan bisa mendaftar di 2022 ini. Tapi tenang aja teman-teman, tahun depan insya Allah akan dibuka lagi untuk prioritas 2 dan 3. Selamat berjuang, thank you for watching.